Jadi ini tuh bicara tentang nilai yang ada di masyarakat, norma yang ada di masyarakat. Bicara tentang apa yang bukan lagi baik atau buruk, tapi apakah ini penting dan mendarah daging. Kalau buat saya di generasi saat ini itu nggak jadi penting karena di tempat umum generasi sekarang pakai headset, buka HP, ya udah nggak ganggu siapapun. Terlebih di transportasi umum dilarang berbicara. Beda banget sama zaman saya. Zaman saya nggak ada headset, nggak ada HP yang secanggih itu. Apa yang dilakukan dalam transportasi umum? Justru ngobrol. Tahu nggak? Hari ini saya mau bahas tentang sesuatu yang kemarin banget viral. Itu ciri-cirinya itu tuh. Tahu kan ya? Ini kita mau bicara tentang sesuatu yang sangat eh, lama sebenarnya sudah dibahas oleh banyak para ahli, tapi menjadi menarik karena kemarin viral lagi dan terlebih lagi ini dibawa ke panggung yang sangat luar biasa yaitu panggung debat terbuka politik ya di negara kita tercinta. Ya, hari ini saya mau ngebahas tentang etika. Nah, etika gimana ya etika Indonesia tuh terkenal dengan keramatamahannya. Banyak banget wisatawan dari dulu sampai sekarang bahkan dari zaman penjajahan itu kita orang yang sangat beradab. Wah, jadi penjajah aja tuh justru kita kasih minum gitu ya. Padahal ngejajah tempat kita udah nyusahin kita. Nah, pertama kita mau bahas etika. Bagaimana sih sebenarnya etika itu? Bagaimana harusnya kesopan santunan itu antar individu, apalagi generasi yang lebih muda terhadap generasi yang lebih tua. Yuk kita bahas tipis-tipis. Oke. Pertama, etika itu apa sih? Kalau saya searching di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya di Besar Bahasa Indonesia 4 daring punyanya Kemendikbud ya. Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, menarik ya. Tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk. Tapi kalau dari pengertian katanya berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang dalam bentuk jamaknya bisa berarti kebiasaan. Kebiasaan. Nah, dari sini kita kelihatan ya bahwa sebenarnya apa yang baik, apa yang buruk itu nggak bisa banget diukur karena sangat sifatnya pribadi sekali. Tergantung pengalaman hidup seseorang, tergantung didikan seseorang, tergantung apa yang dia baca, tergantung bagaimana pergaulannya. Bisa saja ada, ya kita sama-sama tahu ya, kalau sama berteman, bersahabat, justru terkadang Eee, bahasa panggilan-panggilan itu menjadi bahasa-bahasa yang kadang-kadang kok malah nyeleneh gitu ya. Padahal itu ke teman atau sahabat sendiri. Tapi itu enggak ada yang merasa tersinggung. Nah, bagaimana kalau misalkan panggilan-panggilan atau ucapan-ucapan atau kebiasaan-kebiasaan ini dibawa ke ranah publik, gimana? Kayaknya ke sini-sini ya, eee, banyak perubahan perilaku juga. Kayak misalkan permisi gitu ya, budaya permisi itu udah mulai kurang, budaya kata tolong juga udah mulai berkurang, budaya terima kasih apalagi budaya maaf ya. Kata-kata itu seringkali udah mulai jarang dipakai dan ini menjadi sebuah masalah. Bagaimana seharusnya sih kita bergenerasi? Letak poin dasarnya itu. Yang kedua, saya mau bawa perbincangan ini terkait tentang kemajuan teknologi juga karena ini membawa pengaruh yang luar biasa terhadap generasi saat ini. Kita bisa contoh bagaimana para streamer itu berkata-kata di ruang publik ya, ya aneh gitu. Yang dikenal yang diingat malah yang
justru kata-katanya nggak, mungkin biasa gitu ya di daerah wilayah pergaulan sehari-hari, tapi kok di ranah umum itu malah diucapkan gitu. Ya dengan dalil alasannya ya kan natural aja gitu. Tapi apakah benar natural seorang streamer berkata demikian atau justru dibuat-buat hanya untuk mengejar kepentingan tertentu? Sama seperti di panggung politik kemarin, jangan-jangan itu adalah sebuah trik atau cara supaya lagi-lagi viral. Nah, tahu nggak sih kalau sebenarnya etika ini bagian dari kebiasaan yang nyatanya adalah bentuk latihan dari kita kecil. Kalau misalkan kita keceplosan gitu, em, tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan di rumah, biasanya langsung otomatis keluar gitu aja. Kalau kita lihat lagi di busway gitu ya, banyak berita di Transjakarta kalau orang-orang sedang menaiki transportasi umum, ada aja tuh yang pura-pura tidur dan lain sebagainya. Tahu nggak itu bukan kejadian baru-baru ini. Waktu saya belum ada Transjakarta, saya masih menggunakan transportasi umum yang panasnya luar biasa, yang gerah baunya luar biasa, masih ada orang yang pura-pura tidur. Jadi ini tuh bicara tentang nilai yang ada di masyarakat, norma yang ada di masyarakat. Bicara tentang apa yang bukan lagi baik atau buruk, tapi apakah ini penting dan mendarah daging. Kalau buat saya di generasi saat ini itu nggak jadi penting. Karena di tempat umum, generasi sekarang pakai headset, buka HP, ya udah nggak ganggu siapapun. Terlebih di transportasi umum dilarang berbicara. Beda banget sama zaman saya. Zaman saya nggak ada headset, nggak ada HP yang secanggih itu. Apa yang dilakukan dalam transportasi umum? Justru ngobrol. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana seharusnya kita beretika antar generasi. Jawabannya adalah keadaan. Saya nggak bisa menyalahkan apa yang terjadi di panggung politik kemarin karena memang keadaannya generasi muda itu yang paling terngiang-ngiang di kepala. Gaya demikian, gaya belak-belakan, gaya berterus terang itu yang lagi happening sekarang. Apalagi generasi muda sekarang udah cukup kecewa dengan banyaknya janji-janji manis. Kalau dalam konteks keseharian banyaknya ketidakteladanan dari orang-orang di sekeliling. Akhirnya muncul prinsip lu gue. Nah tadi kalau saya bilang keadaan, maka saya harus membawa ini ke arah era postmodern. Waduh, apa tuh postmodern? Ya manusia modern yang berpikirnya adalah logis, maka postmodern lebih lagi dari itu. Bagaimana setelah logis? Ya udah dari kalimat itu jelas sih, nggak bicara tentang moral, karena ini bicara tentang masuk akal apa enggak. Pada saat ini keadaan di dunia yang majunya luar biasa, kesopan santuman adab itu tidak lagi dibutuhkan. Karena secara logis, secara logika, tindakan itu butuh dilakukan karena punya niat tertentu. Masih ingat beberapa waktu lalu ada sebuah konten di sosial media seorang nenek-nenek mandi lumpur. Coba bayangkan, mungkin itu enggak beretika, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki moral dan lain sebagainya. Kita bisa sebut apa aja, you name it. Tapi itu kan yang bikin konten itu generasi saat ini, yang di konten itu pemerannya adalah generasi tua. Memangnya generasi tua itu nggak berpikir ya? Tapi karena logikanya ini dibuat hanya untuk kepentingan konten dan memang ada kebutuhan di situ, kebutuhan unsur ekonomi,
ya sah-sah aja. Jadi apa yang dimaksud etika ini masih relevan dengan pengertian tadi, yaitu bicara tentang kebiasaan, tentang baik dan buruk. Yang menjadi masalah adalah perspektif apa yang kita pakai. Nah, dan di panggung politik kemarin, jikalau kita telisik dari tujuan untuk dikenal, maka tindakan yang kemarin adalah sesuatu tindakan yang tepat. Tapi ketika seseorang atau sekelompok orang membawa hal kemarin ke arah moral, menjadi tidak tepat sebagai bentuk counter dari niat untuk dikenal, juga menjadi nggak kena, justru makin terkenal. Jadi etik ini tergantung keadaan apa yang mau kita bawa dan logis atau enggak. Gimana seharusnya, ya lihat keadaan kamu mau apa yang kamu bawa. Dan di era demokrasi sekarang, setiap orang punya hak untuk berekspresi, dan di sini menjadi garis batasnya. Garis batas, apakah itu layak atau tidak? Gampang sih, simple. Bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya etika generasi muda kepada generasi tua. Seharusnya dibalik juga kalimatnya, bagaimana etika generasi tua kepada generasi muda saat ini. Jawabannya simpel. Kalau kita pengen diperlakukan baik, ya kita memperlakukan yang baik. Apa yang dalam matematika tuh ya, jika sesuatu yang positif bertemu dengan yang positif, nilai positif itu semakin besar. Tapi jika sesuatu yang positif bertemu dengan yang negatif, malah justru negatifnya bisa yang menang. Itu simple. Jadi jawabannya sederhana. Lihat bagaimana keadaan, lihat logika dari tindakan itu, apakah membawakan kebaikan atau enggak. Yang terakhir adalah kalau itu diperlakukan ke dirimu atau ke diri kita sendiri, mau enggak itu kejadian. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih.